Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Fada Indi, inilah kabar Sumatera. Pemirsa, komplotan pencuri mobil diringkus Polda Sumatera Selatan. Dari para pelaku, polisi menyita 6 mobil hasil kejahatan. Aksi para pencuri mobil yang kerap beraksi di wilayah Sumatera Selatan kini terhenti. Satu persatu mereka ditangkap. Terakhir, mereka beraksi di Jalan Prameswara, Lorong Macan Tutul, Kota Palembang. Di Palembang saja, mereka telah beraksi di 11 lokasi. Dari 4 pelaku, polisi menyita 6 mobil hasil kejahatan yang siap mereka jual. Di mana pelaku mengambil kendaraan bermotor dengan menggunakan kunci T dan juga tang besi untuk membuka grendel atau gembok atau pagar. Apabila Mobil yang mereka curi sebagian telah terjual dengan harga 30 hingga 50 juta rupiah per mobil. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Peredaran miras ilegal digagalkan oleh Polda Sumatera Selatan. Miras berkadar alkohol tinggi tersebut dijual secara online. Dirkrimsus Polda Sumatera Selatan membongkar perdagangan minuman keras ilegal berkadar alkohol tinggi. Minuman keras tersebut dijual secara online. Polisi menangkap seorang pelaku, Har, warga Jalan Segaran, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Dari dalam gudang, polisi menyita lebih dari 800 botol miras dari golongan A hingga golongan C. Pancing kita dapat, kita tindak lanjuti dan kita berhasil mengamankan sebanyak 849 botol dari jenis golongan A sampai golongan C. Dalam pemeriksaan terungkap, pelaku sudah menjual miras secara ilegal selama 2 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang ayah dan anak tewas setelah mobil yang dikendarai keduanya tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Asahan, Sumatera Utara. Inilah video amatir rekaman warga yang memperlihatkan mobil yang dikendarai kedua korban bernama Hadi Subroto berusia 40 tahun dan anaknya bernama Cleo Arobah berusia 7 tahun ringsek. Mobil korban ditabrak oleh kereta api jurusan Rantau Prapat Medan di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Coklat Hesa, Perlompongan Asahan, Sumatera Utara. Mobil sempat terseret sejauh 10 meter hingga menabrak rumah warga. Kedua korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit terdekat. Menurut warga sekitar lokasi, mobil korban tiba-tiba mati mesin dan berhenti di atas rel kereta api. Tak lama kemudian kereta api muncul lalu menabrak mobil korban. Setelah lebih dari setengah tahun, 2 pelaku pembobol brankas di minimarket di Palembang, Sumatera Selatan yang sempat terekam kamera CCTV diringkus aparat. Petugas kini masih mengejar pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Inilah rekaman CCTV dari minimarket di Simpang Celentang, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan yang terjadi bulan Desember 2021 lalu. 2 pelaku terlihat masuk ke dalam minimarket sambil membawa alat las. Setelah menemukan tempat penyimpanan berangkas, kedua pelaku mulai beraksi dan mengelas berangkas tersebut. Namun saat sedang mengelas berangkas, alarm minimarket berbunyi sehingga membuat kedua pelaku ketakutan dan meninggalkan alat las di dalam ruangan.
Setelah 8 bulan melakukan pengejaran, aparat Polsek Kalidoni akhirnya meringkus 2 dari 4 pelaku. Menurut petugas, peran keempat pelaku berbeda-beda, mulai dari yang mengantar, berjaga di luar, dan yang melakukan eksekusi. Selain 2 pelaku yang ditangkap, 1 pelaku lainnya masih DPO dan 1 pelaku lain sudah ada di Polsek Sako, Palembang. Pembongkaran berangkas Indomaret yang terjadi pada tanggal 3 Desember 2021. Kita berhasil mengamankan 2 pelaku. Satu pelaku lain masih DPO, 1 pelaku lainnya ada di Polsek Sako. Ini yang menjelaskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus meringkuk di sel tahanan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Seorang wanita berusia 56 tahun diringkus polisi setelah terbukti menjadi bandar togel di Kota Bengkulu. Tak hanya sang bandar, petugas juga meringkus 5 pemain judi online serta 1 bandar besar. Tim Opsnal Macan Gading Satreskrim Polres Bengkulu menggerebek salah satu warung kopi di dalam kawasan Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Penggerebekan dilakukan setelah petugas curiga jika warung kopi tersebut disalahgunakan menjadi tempat transaksi judi togel. Pemilik warung yang merupakan seorang wanita berinisial MM yang sudah berusia 56 tahun tidak berkutik melihat kedatangan aparat. Pelaku berusaha berkelit setelah petugas menemukan sejumlah uang dari dalam laci warung kopinya. Namun MM tak bisa mengelak lagi saat petugas menemukan bukti transaksi online di salah satu aplikasi yang ada di dalam ponsel miliknya. Petugas kemudian membawa MM dan 5 pemain judi lainnya ke Polres Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari penangkapan tersebut, petugas juga bisa meringkus seorang bandar besar berinisial RC. Perannya sebagai bandar, kita dapati ada akun, salah satu akun judi online yang dimana pemasangannya sesuai dengan permintaan para pemain-pemain. Jadi banyak hasil pemeriksaan kami, identifikasi kami, hasil pengecekan kami di HP dia, di akun stories dia, banyak itu transaksi-transaksi yang luar biasa. Ada sampai puluhan juta dia transaksi, ada sampai jutaan juga dia transaksi. Jadi storiesnya itu yang sangat luar biasa. Dari penggerebekan ini, petugas menyita barang bukti uang tunai 2 juta rupiah, 4 unit handphone, 11 lembar kertas rekapan pasangan nomor togel, dan 3 unit sepeda motor. Hingga kini, kedua bandar dan 5 pemain judi yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Bengkulu. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan tanaman industri di Kabupaten Pelawan Riau. Korban pada saat itu sedang menunggu sang suami mandi di sungai. Jasad korban ditemukan warga dengan kondisi mengenaskan akibat terkaman harimau. Seorang wanita yang diketahui bernama Sofia Damanik, pekerja hutan tanaman industri di Kabupaten Pelawan Riau, ditemukan tewas akibat diterkam harimau saat sedang menunggu sang suami mandi di sungai. Suami korban yang merupakan karyawan PT ASM sebagai pemeliharaan hutan akasia. Usai bekerja, korban menemani suaminya untuk mandi di sungai saat jam menjelang malam. Usai mandi di sungai, suami korban kehilangan dan mencari-cari istrinya yang hilang. Keesokan harinya, suami korban bersama temannya melakukan pencarian ke dalam hutan dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut. Setelah dilakukan pengusiran harimau yang masih memangsa korban, jasad korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat guna menjalani identifikasi medis. Ketika suaminya mengetahui ternyata yang bersangkutan korban ya sudah diseret oleh harimau ini ke suatu lokasi yang akhirnya dilakukan pencarian oleh teman-temannya, warga di situ, dan ketika ditemukan harimau itu masih dekat dengan korban. Akhirnya karena harimau itu masih dekat dengan korban, warganya juga tentunya kan ketakutan, kekhawatiran. Tetapi dengan cara-cara yang ada di lapangan mereka melakukan pengusiran, akhirnya harimau ini pergi.
Kini jasad korban sudah dibawa keluarganya ke Sumatera Utara untuk dimakamkan, sedangkan petugas BBKSDA Riau bersama kepolisian masih melakukan olah TKP. Seperti diketahui, wilayah Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan tersebut merupakan lintasan harimau Sumatera yang kini populasinya terancam punah akibat pembukaan hutan yang masif dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan hingga habitat harimau terganggu. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Dermawansyah, TV One mengabarkan. Kabar Sumatera akan segera kembali usai jeda berikut ini. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Menko Polhukam yang juga merupakan Ketua Kompolnas, Mahfud MD, menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR soal kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Salah satu isu yang mencuat yaitu motif dewasa yang mendasari Irjen Verdi Sambo membunuh Yosua. Saya punya datanya banyak tapi tidak pernah. Anggota Komisi 3 DPR mempertanyakan Ketua Kompolnas Mahfud MD yang menyatakan adanya motif dewasa dan sensitif di balik pembunuhan Brigadir Yosua. Saya enggak pernah bilang gitu. Mengenai motif, tadi Bapak mengatakan tidak mau terlalu terbuka. Tapi Bapak sudah mengatakan kepada publik, Prof mengatakan motifnya sensitif. Itu menjijikkan. Hanya untuk didengar oleh orang dewasa. Tapi seakan-akan kita nonton film porno, semuanya otaknya asosiasinya mikir semua, Pak. Mahfud MD menjelaskan, keterangan dari motif tersebut memang hanya bisa dikonsumsi orang dewasa dan perlu direkonstruksi oleh polisi. Gini loh, kalau hanya boleh didengar orang dewasa, gini misalnya kasus pertama itu pelecehan, ya. Pelecehan itu apa sih? Apakah dia buka baju, memaksa buka baju dalam, atau memperlihatkan barang tertentu, atau apa? Itu kan hanya bisa didengar oleh orang dewasa, bukan soal Kalau memperkosa, gimana memperkosanya? Gitu. Kemudian kalau hubungan cinta segitiga atau segipat itu dengan siapa gitu. Itu biar dikonstruksi oleh polisi. Saya bilang jangan tanya saya, itu kan saya menjawab TV One bertanya. Jangan tanya saya dong, biar dikonstruksi polisi itu. Mungkin hanya boleh didengar orang yang bahasa. Lalu bagaimana Bapak mendengar orang bahasa? Lalu kan yang beredar katanya pelecehan. Itu ya orang dewasa dong kalau mau lihat pelecehan, orang mau masuk kamar sampai ditembak. Kalau diperkosa, iya orang dewasa juga, enggak boleh dibuka ke umum gitu. Gitu aja. Bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Komisi 3 DPR juga dijadwalkan menggelar rapat dengan Kapolri untuk membahas pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua.
suara masyarakat. Dan Dari Jakarta, Kani Dwi, M. Ishak, TV One mengabarkan. namanya gerakan-gerakan politik, tapi jangan masuk ke Tim forensik gabungan telah menyerahkan hasil autopsi ulang dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada Bareskrim Mabes Polri. Hasil forensik ulang memastikan tidak ada bekas kekerasan lain selain luka senjata api di tubuh Brigadir Yosua. Berikut pernyataan Ketua Tim Dokter Forensik, Dr. Ade Firmansyah. Dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga, selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana. Namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Apakah ada perbedaan apa tidak? Kami tentu nanti akan kita lihat sama-sama ya pada saat kita perbandingkan di sidang pengadilan dari ahli yang pertama yang melakukan otopsi pertama, sekalipun juga kami yang melakukan otopsi ulang. Otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya. Tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama daripada yang otopsi kedua. Tapi dari kita bisa lihat bahwa otopsi yang kedua ini kami masih bersyukur banyak baik itu bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dari tim yang kami siapkan, penasihat kami juga semua memberikan petunjuk bahwa gambaran luka-luka yang kita temukan pada tubuh masih cukup jelas. Dokter, dari tembakan di kepala dan di dada itu apakah ketahuan, maksudnya udah bisa diketahui tembakan mana yang pertama kali diterima oleh almarhum Yosua? Ya, yang jelas luka yang fatal itu. Jadi saat ini tentunya sekalipun ada informasi yang bisa kami bagi kepada masyarakat, namun ada informasi-informasi yang tentunya harus kami jaga karena itu bagian dari penyidikan yang sedang terjadi. Namun kami bisa sampaikan ada 5 luka tembak masuk, 4 luka tembak keluar, dengan yang fatal adalah di dada dan di kepala. Berkas keempat tersangka pembunuhan Brigadir Yosua sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk pendakwaan dan pra penuntutan. Jika dinyatakan lengkap, maka akan diterbitkan P21 untuk pelimpahan berkas ke persidangan paling cepat 7 hari ke depan. Sementara Komisi Kejaksaan juga meminta agar pemeriksaan berkas di tahap pra penuntutan ini bisa dilakukan lebih cepat agar kasus bisa segera disidangkan karena sudah menjadi perhatian publik. Rangkaian panjang mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat kini sudah masuk dalam tahap penelitian berkas di Kejaksaan Agung. Artinya, persidangan kasus ini tinggal menghitung hari. Berkas perkara tersangka utama Irjen Verdi Sambo dan 3 kroconya sudah diterima Kejaksaan Agung RI pada Jumat pekan lalu. Berkas tebal dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terdiri dari 4 tersangka, yaitu Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Penyerahan keempat berkas perkara para tersangka ini merupakan tahap pertama dari 4 tahapan di Kejaksaan. Jika dinyatakan lengkap, maka akan diterbitkan P21 untuk pelimpahan berkas ke persidangan. Jambidum telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan HM yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP diunduh pasal 56. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Tahapnya kalau terjadi kekurangan berkas perkara berarti akan diterbitkan P18, P19. Kalau misalnya sudah cukup itu berarti akan diterbitkan P21 dan dilanjutkan dengan tahap kedua. Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak menjelaskan pihak Jaksa Penuntut Umum memiliki waktu 7 hari untuk meneliti berkas perkara sebelum dinyatakan lengkap atau belum. Namun, pihaknya meminta agar pemeriksaan berkas di tahap pra penuntutan ini bisa dilakukan lebih cepat agar kasus bisa segera disidangkan karena sudah menjadi perhatian publik. Jadi ada 7 hari menentukan apakah sudah lengkap atau belum, dan 14 hari bagi penyidik untuk melengkapi petunjuk tersebut. Namun, karena ini kasus menarik perhatian publik dan segera setelah diterima berkas perkara, harus ada koordinasi efektif sesuai surat edaran Jaksa Agung untuk mengefektifkan proses penanganan perkara ini di tahap pra penuntutan,
maka diharapkan tentu itu bisa berjalan sepanjang bukti formal material dan pasal yang dipersangkakan, serta juga tentunya melihat dinamika publik yang cukup tinggi. Komisi Kejaksaan berharap ini bisa dilakukan lebih efektif dan lebih cepat sejalan dengan pasal-pasal yang dipersangkakan sesuai dengan berkas perkara tersebut. Penuntut umum tentu terikat pada KUHAP ya. Dia bekerja sesudah berkas perkara diterima. Jadi ketika 4 berkas perkara itu diterima dari penyidik, disitulah dalam sistem KUHAP kita jaksa mulai bekerja. Namun sebelum itu karena kasus ini menarik perhatian publik, Komisi Kejaksaan telah melakukan koordinasi juga ya dengan Jaksa Agung dan dengan Jampi. Jadi harus dilihat berkas perkara, pasal-pasal tadi sudah jelas 338, 340. Namun yang lain tentu ini ada di dalam berkas perkara yang secara teknis adalah merupakan kemandirian dan kemerdekaan penuntutan oleh jaksa. Tetapi dalam menentukan dakwaan yang berdasarkan berkas perkara tadi diberikan 2 pilihan ya. Ketika 7 hari diteliti berkas lengkap dengan pasal-pasal tadi, kemudian dalam waktu 14 hari penyidik melengkapi apabila belum, dan 14 hari itu harus disampaikan, selanjutnya inilah yang akan dibawa ke peradilan. Kejaksaan akan meneliti apakah pasal yang dijeratkan Barreskrim Polri terhadap keempat tersangka sudah sesuai atau belum, atau bahkan kurang. Baradae dijerat dengan pasal 338, Jungto pasal 55 dan 56 KUHP atas perannya menembak Brigadir Joshua atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Sementara Ferdi Sambo, Brigadir Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana 340, subsidiar pasal 338. Setelah berkas lengkap dan terbit P21, maka tahapan akan berlanjut ke penyerahan barang bukti berikut tersangka dari tahanan polisi menjadi tahanan kejaksaan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Kabar Sumatera. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kembali di Kabar Sumatera, pemirsa, pemerintah memberi sinyal kuat untuk menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar untuk mengurangi beban subsidi yang nilainya terus melonjak tajam. Saat ini beban subsidi dan kompensasi energi sudah mencapai 502 triliun rupiah. Tanpa ada kenaikan harga dan penyesuaian kebijakan lainnya, subsidi dan kompensasi energi berpotensi membengkak hingga 550 triliun rupiah. Pemerintah memberi sinyal kuat menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dalam waktu dekat. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo akan bicara ke publik soal keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi pada pekan ini.
Hal ini disampaikan Menko Marves saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin Makassar yang disiarkan secara virtual pada Jumat pekan lalu. Menaikkan harga BBM subsidi menjadi salah satu opsi yang akan diambil untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi yang kini sudah melampaui 500 triliun rupiah. Inflasi itu tergantung nanti kenaikan berapa nanti solar, berapa pertalite. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pertahankan terus demikian. Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik, yang sekarang kebetulan agak turun, itu kita harus siap-siap. Karena subsidi kita kemarin 502 triliun, kita berharap kita bisa tekan ke bawah. Tadi dengan pengurangan tadi mobil-mobil combustion, motor-motor combustion ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar. Itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Kenaikan harga BBM jelas akan berpengaruh besar terhadap tingkat inflasi dan daya beli masyarakat Indonesia. Untuk itu dampak dari inflasi tersebut kini sedang dihitung dengan rinci oleh pemerintah, agar masyarakat tak ikut terbebani dengan kenaikan harga BBM. Tim TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, PSMS Medan tak mau ketinggalan dalam perayaan HUT ke-77 RI. Tim Liga 2 itu juga menggelar perlombaan sebagai bagian dari keakraban para pemain. Beragam cara dilakukan warga Indonesia dalam hari perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia yang jatuh pada hari Rabu kemarin. Termasuk yang dilakukan klub asal Medan, PSMS. Joko Susilo dan kolega kemarin coba menggelar kegiatan upacara sebelum berlatih. Selepas upacara, para pemain PSMS juga tak mau ketinggalan menggelar perlombaan yang sudah menjadi tradisi di setiap hari perayaan HUT Republik Indonesia. Ada 4 jenis lomba yang digelar, mulai dari lomba masukkan tepung ke botol, lomba memasukkan kol ke tiang, lomba memecahkan balon, dan lomba balap karung. Selain ingin membangun rasa nasionalisme yang tinggi, kegiatan ini diharapkan oleh tim PSMS bisa meningkatkan kekompakan dan kerjasama tim jelang bergulirnya Liga 2 2022-2023. Ajang silaturahmi keluarga besar Minangkabau menggelar kompetisi di lapangan JIS Jakarta Utara. Seperti apa keseruannya? Dalam rangka piala bergilir, Boy Rafli Amar dan silaturahmi keluarga Minang Rantau, perkumpulan Minang yang berusia 50 tahun ke atas, yang terdiri dari Minang All Star 20 DKI, Pekanbaru, MOS 20 Jambi, Minang All Star Rafflesia Bengkulu, Payakumbuh Selection melakukan kompetisi sepak bola di lapangan latihan JIS pada Sabtu kemarin. Sistem kompetisi tidak menggunakan aturan FIFA dan tidak ada kartu dalam pertandingan. Dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, kegiatan yang digelar 1 tahun sekali ini diharapkan mampu mempererat kekeluargaan Minangkabau. Wadah silaturahmi masyarakat Minang yang ada di perantauan. Makanya namanya Liga Minang Sarantau. Jadi yang di perantauan, di berbagai daerah, itu yang memiliki tim sepak bola, kita undang untuk bisa bertanding dengan sistem setengah kompetisi. Yang tergabung dalam MOS, Minang All Star. Jadi alhamdulillah kita di Sumatera Barat, Minangkabau, selama ini telah menghadirkan pemain-pemain yang mengukir persepak-bolaan di Nusantara ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kabar Sumatera hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Fahadaini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.